Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu. Alhamdulillah wa syukurillah wa nikmatillah. La haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. Alhamdulillah saudaraku, di kesempatan kali ini kami tim Padepokan Asisaka akan menghadirkan goib yang bisa bercerita, yang bisa menjelaskan tentang yang akan terjadi, yaitu gempa megatrust. Jadi mohon maaf yang kemarin itu mic-nya itu gangguan, lagi error. Nah, insya Allah ini sudah bisa ya, sudah normal ini. Kemarin itu mendadak rusak itu. Nah, mohon pengertiannya dan mohon maaf ya ketidaknyamanan Anda, dan saya sangat berterima kasih dengan Anda saudaraku semuanya yang mendukung channel Padepokan Asisaka. Semoga saudaraku semuanya, kita semuanya selalu mendapatkan rahmat dan kasih sayangnya Allah, diberi nikmatnya iman Islam, diberi kesehatan jasmani maupun rohani. Dan saudaraku, kami doakan semoga rezekinya melimpah ruah halal barokah dunia akhirat, amin Allahumma amin. Dan ini nanti jadi akan menghadirkan goib ya, bapak saya yang akan memasukkan ke saya yang jadi mediator. Nah, ini saudaraku, saya kasih tahu ada produk-produk Al Husaini, jam asma. Terus ini gelang. Jadi ada gelang, cincin akik juga ya, terus minyak garu ya. Minyaknya ada yang level-level ya, jadi ada tahap-tahapan harga dan juga powernya seperti itu, dan juga tasbih. Bagi saudaraku yang ingin memiliki, silahkan nanti diajari untuk tata caranya semua produk. Ini yang indigo silahkan bisa langsung dicek, ini langsung bisa diterawang jadi isinya apa, seperti itu. Dan kami akan memagari dulu biar tidak ada penyusup yang masuk ke tubuh saya sebagai mediator, biar yang benar-benar asli. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan izin perlukan Sang Yang Nur Cahaya Nirwana saya dibersihkan energi negatif, energi yang ada di tubuh mediator semua dibersihkan semua, keluar masuk ke tidak bisa berubah dengan jasmani maupun rohani semuanya. 907 mana dibentengi, dipagari energi Rasulullah, disampaikan dulu. Sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad. Saya pagari dulu semuanya, radius 1 kilometer semua dengan izin guru kami. Saya minta dibersihkan, dipagari radius 1 kilometer melingkar semua jin seluruh itu semua tentang Allah. Sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Sang Yang Nur Cahaya saya goib yang bisa bercerita tentang gempa megatrust, benar-benar yang asli masuk ke mediator, penyusup tidak bisa masuk. Saya tarik Allah, masuk. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebentar kami praktek dulu Pak ya. Silakan. Alhamdulillah, bismillahirrahmanirrahim. Semua dengan izin kami Sang Yang Nur Cahaya. Saya minta goib ini yang ada di depan saya, atau kalau berbicara bohong, berdosa, berpura-pura, otomatis terbelah menjadi dua. Allah
Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf karena di alam gaib itu banyak tipuan. Ini tadi saya menghadirkan yang bisa bercerita tentang bencana megatrust. Kok panjenengan yang datang? Benar. Ya, terima kasih. Saya yang diperintah untuk bercerita. Oh, terus menjelaskan di tempat ini. Kalau boleh saya tahu Anda ini golongan apa? Alhamdulillah, saya golongan roh. Alhamdulillah. Terus asal dari mana? Saya dari kerajaan Mataram. Alhamdulillah. Assalamualaikum. Mohon maaf. Iya. Tidak saya sebutkan nama saya. Oh iya, enggak apa-apa. Kalau boleh disebutkan ya disebutkan. Kalau enggak boleh ya enggak apa-apa. Terus ini begini. Sebentar, ini ada mau penyusup ini. Ya cepat dibersihkan. Assalamualaikum. Bismillahirrahmanirrahim. Semuanya, seluruh jin siluman iblis semua yang mencoba masuk, semuanya masuk, dihancurkan semua. Saya bantu pakari lagi. Ya. Dipakari berlapis-lapis. Sallallahu Muhammad. Gaib fase tidak ada yang tahu perbincangan kami. Sallallahu Muhammad. Terima kasih. Nah, ini saya mau tanya. Ini akhir-akhir ini kan banyak media sosial maupun berita-berita yang menyatakan bahwa akan datang gempa megatrust, bahkan menimbulkan tsunami. Itu coba diceritakan bagaimana? Benar, Den. Gempa itu berada di dasar laut, yang nantinya ini secara alamnya akan ada pergeseran lempengan yang ada di dasar bumi tersebut, yang di dasar laut, yang nantinya akan menumpahkan air. Air ini sebenarnya besar, sangat besar dan sangat tinggi. Dengan adanya goncangan yang ada di dasar laut tersebut, sehingga air akan sampai ke darat, dan itu sebenarnya tingginya itu seperti gunung. Dan insya Allah akan reda, tidak sampai segitu tinggi dari air yang dikatakan manusia itu tsunami. Jadi sudah diredam. Dan alhamdulillah saya ikut dalam rapat kemarin yang dihadiri oleh beliau, Raja di Raja Sang Hyang Nurjaya Nirwana. Alhamdulillah. Subhanallah. Jadi bencana itu pasti akan terjadi
akan tetapi diredakan sama kekasih-kekasihnya Gusti Allah gitu ya. Hanya beliau, karena beliau yang menjadi khalifah di muka bumi ini. Gitu ya. Alhamdulillah. Jadi yang berita yang menyebar bahkan dari jin yang menyusup ke tubuh manusia itu, yang dikatakan indigo itu dia sudah menerawang, diberi kabar secara gaib bahwa nanti tingginya itu segunung. Tapi insya Allah nanti tidak sampai segitu. Dan bencana ini memang diturunkan langsung oleh Allah, karena dari perbuatan dosa-dosanya manusia. Ini salah satu peringatan, karena banyak manusia yang melalaikan Tuhannya. Orang-orang bermaksiat. Ini dibersihkan lagi. Silakan dibersihkan. Ini dari kodamnya seseorang. Saya minta dibersihkan, dipagari anak kita semua mereka. Hanya kita berdua saja. Hanya kita berdua ngobrol-ngobrol, dan semua ditutup semua pagar gaib anak kita semua. Sallallahu Alhamdulillah. Jadi kodam dari perjanjian itu. Ya nggak apa-apa, memang ya sebegitulah cara Allah untuk mengingatkan kita selalu waspada. Jadi gini, berarti bencana itu luar biasa ya, dahsyatnya. Benar. Akan tetapi beliau lah yang meredakan itu ya. Benar. Tadi kami pun di alam gaib sangat khawatir akan bencana tersebut. Karena pasti akan menimbulkan banyak korban jiwa. Ya. Dan kami kasihan dengan orang yang tidak berdosa. Iya. Jadi terkena dampaknya. Tadi panjenengan sudah muslim ya. Itu dulunya yang memuslimkan siapa? Alhamdulillah. Saya sudah muslim. Yang memuslimkan beliau Sang Hyang Nur Sahimana. Subhanallah. Kami beserta raja kami, Alhamdulillah, semua menjalankan amalia yang beliau berikan. Mohon maaf, ini saya bersihkan lagi. Ya, coba bersihkan. Kalau banyak penyusup ya. Bismillahirrahmanirrahim. Semua gaib yang ada di sini semuanya langsung dihancurkan, semua yang berusaha menyerang kami. Sallallahu Muhammad sallallahu. Serangannya semuanya dikembalikan, semuanya berlipat-lipat. Sallallahu Muhammad sallallahu. Iblis itu. Ya, kalau boleh Anda cerita coba pengalaman kejadian yang akan datang nanti untuk motivasi kepada saudara-saudara kami yang ada di sini maupun di luar sana. Silahkan panjenengan
terangkan Jadi, pesan-pesan apa yang perlu dipesankan. ya, saya berpesan kepada kalian semua, berbanyak untuk bersedekah itu ya, ke anak-anak yatim dan fakir miskin. Walaupun nanti tempat Anda ada goncangan gempa, insya Allah terhindar dari bala-bala itu, diselamatkan Allah. jadi Karena nanti akan menyeluruh gempa ini. Dan alhamdulillah, seperti yang saya katakan tadi, bencana ini direda beliau, tapi juga nanti pasti akan terjadi. Itu memang kehendak Allah seperti itu. Peringatan untuk umat manusia agar tidak bermaksiat dengan terang-terangan, menduakan Allah. Semuanya terlena hanya dengan dunia, hanya memikirkan kebutuhan dunia gitu ya, hanya dunia saja hanya yang dunia saja yang dipikirkan, dipikirkan. yang sampai masuk ke hatinya itu. Jadi sampai pekat hati dan pikirannya, dan maksiat di mana-mana. Sebenarnya leluhur-leluhur Nusantara ini sedih melihat keturunan-keturunan generasi penerus saat ini yang tidak menyadari tentang kesalahan-kesalahan mereka. Jadi para leluhur, Bahkan yang keturunan-keturunan dari kerajaan pun Kisra, itu pun membuat sedih para leluhur. Tapi sebenarnya ada keturunan dari leluhur Nusantara ini yang sudah mengikuti ajaran dari beliau, Sang Hyang Nurjayaniwana. Ada ya? Banyak yang sudah mengikuti. Iya. Alhamdulillah. Berarti jadi kesimpulannya bencana megatrust itu pasti terjadi. Sudah. Benar. Itu kan sudah kehendak Allah begitu ya, untuk mengingatkan orang-orang yang ada di bumi ini. Jadi memang wilayah untuk selatan sampai ke arah Bali sana. Iya. Karena itu yang sering terjadi kemaksiatan, menduakan Allah. Termasuk menyembah itu ya Mas. Benar. Menuhankan benda-benda, menuhankan manusia, itu termasuk menyekutukan Allah ya. Sehingga ada bencana. Dan nantinya berarti yang paling ampuh itu sedekah anak yatim gitu ya. Diperbanyak sedekah anak yatim dan fakir miskin gitu. Itu untuk menanggulangi bencana-bencana alam maupun tsunami maupun megatrust ini ya.
Tapi jangan disalahartikan. Nanti banyak sedekah tapi tidak menjalankan kewajiban. Nah, gitu masalah. Harus sesuai semua perintah itu dilaksanakan gitu ya. Termasuk sholat. Namanya kewajiban. Ya. Orang mukmin itu ya sudah jelas. Sudah jelas perintah. Jadi tidak perlu untuk dibahas karena memang kewajiban. Sudah kewajiban. Ya. Seperti makan itu. Makan, ya. Masa tiap hari harus disuruh makan? Ya otomatis ya tiap hari kan makan orang kan gitu. Orang harus makan loh. Masa harus digitukan? Saya tidak boleh berlama-lama. Oh iya, iya. Mohon maaf. Banyak tugas di sana ya? Ya, kami iya. sudah bersiap. Ya silakan saja. Ya terima kasih atas kedatangannya dan keterangannya untuk menjelaskan tentang bencana megatrust. Nanti dibersihkan lagi di sini. Iya iya, insya Allah nanti dibersihkan. Saya pamit untuk diri. Ya silakan Mbah, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Keluarga Allah. Alhamdulillah. Terima kasih banyak atas penjelasan ini tadi. Dan para pemirsa, ini tadi penjelasan dari gaib yang sudah muslim menceritakan panjang lebar tentang megatrust. Semoga menjadikan menambah keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan mari kita bertafakur mendekatkan diri pada Allah. Ya saya akhiri dulu, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.